Di balik tawa anak-anak yang riang, ada jejak ancaman yang senyap. Child grooming, kekerasan seksual berbasis relasi kuasa yang bertahap, manipulatif, dan sering tak terasa. Kasus yang marak disuarakan publik figur pekan ini kembali membongkar dampak besar ancaman ini. Lantas sejauh mana negara hadir menyoroti kejahatan ini? Hingga pekan ini masih saja ramai berkembang kasus yang sempat mencuat melalui keberanian seorang public figure yang membahas kekerasan seksual berbasis relasi kuasa terhadap anak. Kasus-kasus serupa lain pun muncul. Di balik tawa polos anak-anak ternyata ada ancaman yang tak berbentuk namun berbahaya. Ancaman itu bernama child grooming. Ini bukan sekedar bujuk rayu. Ini manipulasi psikologis bertahap oleh predator untuk membangun kepercayaan anak demi tujuan eksploitasi. Grooming biasanya berlangsung bertahap, bahkan dengan pola umum. Mulai dari mendekati korban, membangun kepercayaan, mengisolasi korban, lalu mengontrol secara emosi, ekonomi, hingga seksual. Banyak ahli menyebut pola grooming seringkali tak disadari korban karena dibalut perhatian atau hadiah yang kemudian berubah menjadi tekanan, ancaman, bahkan kekerasan. Kementerian PPPA mencatat 19.060 kasus kekerasan terhadap anak pada 2023 hingga 2024. 43% diantaranya adalah kekerasan seksual. Namun, ada masalah besar. Child grooming seringkali tak tercatat. Grooming seringkali baru terdeteksi setelah terjadi kekerasan seksual. Sementara banyak korban tidak menyadari dirinya sedang mengalami grooming dan enggan melapor karena rasa takut atau keterikatan emosional dengan pelaku. Dalam hukum Indonesia, meskipun istilah child grooming belum memiliki terminologi baku, praktek ini merupakan bagian dari pelecehan seksual non-fisik dan termasuk bentuk kekerasan terhadap anak. Berbeda dengan negara lain yang telah memiliki aturan mandiri soal grooming, apakah regulasi kita sudah cukup kuat menguak luka serius ini? Data untuk child grooming secara sendiri itu belum ada. Namun perlu dipahami bahwa grooming itu seringkali dilakukan para pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Secara psikologis, grooming menciptakan ketergantungan emosional yang membuat korban tak sadar. Tekanan rasa bersalah dan ancaman membuat banyak kasus tak pernah muncul ke permukaan. Lantas, apakah ini membuat kekhawatiran di kalangan orang tua? Khawatir banget ya. Seharusnya sih ini nggak terjadi. Cuma memang ini menurut saya sih itu kayak dampak dari sosial media, dari internet yang saat ini memang lebih memudahkan predator untuk mendekati anak. Memang kerja bersama, tidak hanya orang tua yang melakukan pengawasan kepada anak. Jadi harusnya kita semua ya. Jadi anak yang ada di lingkungan itu diawasi oleh semua orang yang ada di lingkungan itu. Jadi memang sangat memprihatinkan sekali di mana nanti anak akhirnya menjadi korban eksploitasi kan gitu. Maka dari itu dibutuhkan nih perhatian dan juga komunikasi yang baik dari orang tua. Dan fenomena ini membuat mata kita terbuka bahwa penderitaan korban itu dampaknya bukan cuma pada saat dia itu terjadi, tapi dampaknya itu berlanjut puluhan tahun ketika dia sudah
dewasa. Nah, orang tua juga harus memperbaiki dirinya, merubah parenting, merubah hubungan. Yang terpenting di sini orang tua harus memberikan rasa aman dan nyaman pada anak sehingga anak mudah bercerita dan orang tua bisa memvalidasi perasaan anak. Karena anak biasanya cari validasinya ke orang lain akhirnya. Dalam psikologi, grooming adalah perang urat syaraf yang panjang dan melelahkan. Pelaku menanamkan rasa bersalah pada korban, membuatnya percaya bahwa ini hubungan spesial dan membuatnya tak mampu berucap. Lantas, apa yang membuat anak mudah terjerat? Kalau kita tahu anak itu kan sebenarnya otaknya masih tumbuh berkembang ya. Masih banyak celah-celah yang kosong yang menurut saya anak-anak juga perlu, makanya harus diarahkan, dibimbing gitu ya. Karena memang sebenarnya anak itu masih belum lengkap perkembangan otaknya. Jadi kemampuan analisa berpikir juga masih butuh arahan ya kan. Kemudian apakah ini berbahaya atau tidak itu juga mungkin masih butuh kematangan untuk menilai sesuatu situasi begitu ya. Manipulasi ini bisa terjadi pada anak dan remaja. Kenapa? Adanya celah-celah atau kelemahan pada diri mereka yang mungkin akhirnya bisa sekali untuk dijadikan satu objek dan target bagi para pelaku. Sejak hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, negara punya landasan menjerat pelaku kekerasan seksual berbasis relasi kuasa. Namun ternyata di lapangan, aparat masih perlu pemahaman lebih terkait grooming hingga pendampingan terhadap korban. Sebenarnya regulasi sudah cukup kuat ya. PR-nya adalah penegakan hukumnya. Apakah proses penegakan hukumnya bisa menyentuh hingga ke upaya-upaya grooming itu tadi? Apakah itu sudah bisa diungkap? Ketika itu diungkap dengan baik, tentunya penderitaan korban akan semakin terartikulasi dengan baik juga di dalam dokumen-dokumen proses hukum, dakwaan, tuntutan, bahkan keputusan. Karena ini sangat penting sekali ya, kekerasan itu tidak hanya mengakibatkan luka fisik, tapi luka psikis yang mempengaruhi tumbuh dan kembang anak ini perlu sekali dijelaskan. Child grooming bukan sekadar kriminalitas. Ini adalah penghancur masa depan generasi. Banyak harap ketika korban berani bicara, mampukah negara tak membiarkan korban berjuang sendirian menyembuhkan luka, sementara pelaku bebas berkeliaran?